Keringat dingin mulai bercucuran di pelipis Ara. Keningnya mengerut dalam, tak lama kemudian air matanya terjun begitu saja. Bibirnya terus bergumam aneh, padahal matanya masih terpejam rapat. Bunda, Bunda, Ara bukan pembunuh, Bunda. Lama-lama tangisannya semakin kencang. Tangannya seperti sedang menggapai sesuatu tak kasat mata. Ara mimpi buruk. Hampir setiap malam dia selalu mimpi buruk. Itulah kenapa Ara sering meminum kopi dan berakhir begadang, karena dia takut tidur. Setiap tidur, Ara akan dibawa ke alam mimpi yang membuatnya menangis dan berakhir menyalahkan diri sendiri saat bangun. Ayah, kakak, Ara bukan pembunuh. Tubuhnya meringkuk dan gemetar, namun matanya masih enggan terbuka. Gevan yang baru saja kembali dari dapur pun mengerutkan keningnya mendengar suara tangis diiringi gumaman aneh. Buru-buru Gevan mendekati gadis itu. Ara, Gevan mengguncang pelan pundak Ara, namun Ara masih setia memejamkan matanya dan semakin menangis keras. Ara, kedua tangan kekarnya menangkup wajah kecil Ara sembari menepuk pipinya dengan pelan. Tak menyerah begitu saja, Gevan pun mengangkat tubuh mungil itu dan memangkunya. Sebelah tangannya sibuk menepuk-nepuk pipi Ara. Hingga tak lama kemudian, usaha Gevan membuahkan hasil. Ara membuka matanya lebar-lebar dengan nafas tersengal-sengal. Badannya menggigil karena kedinginan, keringat dingin pun terus mengucur sampai membuat bajunya basah. Ara menatap wajah tampan tunangannya dan langsung memeluk leher pria itu. Tenang, ya, Gevan mengelus punggung rapuh Ara dengan lembut, berusaha memberi ketenangan untuk si gadis. Ara bukan pembunuh, gumam Ara masih dengan nafas terengah seperti baru saja berlari 10 kilometer. Iya, Ara. Gevan menciumi puncak kepala Ara dengan lembut. Setelah makan malam tadi, mereka berdua memutuskan untuk nonton film. Tapi, Ara ketiduran lebih dulu. Untung saja Gevan belum pulang. Ara melepas pelukannya sambil mengusap bekas air matanya. Sudah tenang? Tanya Gevan. Dia mengusap kening Ara yang berkeringat. Ara mengangguk. Gevan pun mengambil air yang ada di atas meja kaca depan mereka, lalu membantu Ara untuk minum. Makasih, kata Ara. Mau tidur lagi? Tanya Gevan. Ara menggeleng. Dia takut mimpi buruk itu datang lagi. Gadis itu menyandarkan kepalanya di dada bidang Gevan. Karena sedari tadi Ara masih berada di pangkuan Gevan. Gevan mengangguk paham, pasti tidak mudah menjadi Ara. Gevan juga yakin jika setiap malamnya pasti mimpi buruk selalu datang saat Ara tidur. Lalu, bagaimana Ara bisa tidur nyenyak kalau seperti itu? Keduanya masih diam, hanya suara detik jam saja yang terdengar. Jangan pikirkan apapun yang membuat kamu sedih, Ara, ucap Gevan. Iya, lain di hati lain pula di mulut. Padahal hati Ara sangat gelisah saat ini. Dia tak bisa tenang begitu saja, seolah dia benar-benar seorang pembunuh. Janji sama saya. Iya, tentu Gevan tahu bahwa Ara berbohong. Terlihat tatapan matanya begitu kosong menatap lurus ke depan. Itulah kehidupan Ara, penuh kekosongan. Paginya, Ara tak bisa melakukan apa-apa. Kepalanya pusing dan tubuhnya panas, dia juga baru saja muntah tadi. Untung saja tadi malam Gevan menginap. Tapi, dia tidur di sofa ruang tamu setelah berhasil membuat Ara tidur pulas dan memindahkannya ke kamar. Dan pagi ini Gevan kembali repot karena harus mengurus Ara. Ke rumah sakit, ya, kata Gevan membujuk. Ara menggeleng. Ia menyandarkan kepalanya di dada bidang Gevan. Saat ini kedua manusia itu duduk di sofa yang ada di kamar Ara. Gevan menghela nafas. Dia memberikan air hangat dalam gelas untuk Ara, ia juga membantu Ara minum. Sepertinya ini gara-gara kamu kebanyakan mengonsumsi mie sama kopi, ucap Gevan. Ara langsung melirik sinis pria itu. Dia tak suka jika Gevan menjelek-jelekkan makanan dan minuman favoritnya. Nggak ada hubungannya, ketus Ara. Meskipun sakit, dia masih bisa ngegas. Kamu mau bukti? Kalau gitu kita periksa ke dokter sekarang, tegas Gevan. Gak mau. Ya sudah, saya ambil stok mie sama kopi kamu yang ada di dapur. Biar kamu bisa belajar hidup sehat, ujar Gevan. Jangan ngatur aku, kesal Ara. Saya gak bakal begini kalau kamu gak gitu, Ara, ucap Gevan ambigu. Bibir Ara cemberut. Dia bergeser menjaga jarak dari Gevan. Entahlah,
dia bad mood jika Gevan menyuruhnya berhenti makan ini itu, padahal semuanya adalah favoritnya. Saya bikin sarapan dulu, ucap Gevan. Dia tak membujuk Ara yang sedang ngambek. Ara melihat punggung tegap itu dengan alis mengerut tak suka, bibirnya pun masih cemberut. Akhirnya dengan langkah pelan, Ara pun mengikuti Gevan. Bubur adalah makanan yang biasa untuk orang sakit. Tapi, Ara bukan orang itu. Ara tidak terlalu suka bubur. Jadi ia berpesan pada Gevan sebelum pria itu bergerak. Aku gak mau bubur, ucap Ara. Saya tahu, jawab Gevan. Dia membuka kulkas dan melihat isinya. Hanya ada daging ayam dan kentang wortel, karena yang lainnya sudah Ara habiskan untuk makan malam kemarin. Ara mendengus mendengarnya sahutan Gevan. Ia memutuskan menunggu di meja makan sambil terus mengusap perutnya yang sedikit nyeri. Ara juga membawa minyak angin untuk dibalurkan di perut dan lehernya. Tak lama kemudian, sup ayam buatan Gevan sudah matang. Aroma masakan pria itu selalu memanjakan indera penciuman Ara. Tolong ambilin sambal aku di lemari atas, Kak, pinta Ara tanpa bersalah. Gevan yang sedang menyajikan sup ke dalam mangkuk pun melirik datar ke arah Ara. Gak usah nambah penyakit, Ra. Jangan membantah. Saya begini juga demi kesehatan kamu. Saya khawatir, ucap Gevan dengan cepat. Ara yang tadinya ingin membantah segera mengatupkan bibirnya kembali. Masa sih khawatir? Batin Ara tak percaya, namun dia tetap diam dan menunggu Gevan menyiapkan semuanya. Pelan-pelan, masih panas, kata Gevan sembari meletakkan mangkuk berisi sup ayam buatannya dan juga nasi. Ara mengangguk. Ia mulai mencicipi masakan Gevan yang tak pernah gagal itu. Gevan menelpon Naiki lebih dulu sebelum ikut menikmati sup ayam bersama Ara. Ya, Tuan, tolong belikan obat penurun demam dan pusing di apotek. Lalu antar ke alamat yang saya kirim nanti. Baik, sambungannya terputus. Setelah itu Gevan mengirim lokasi pada Naiki, dia juga minta agar lebih cepat datangnya. Dan Naiki hanya bisa menurut saja. Ara mendengar percakapan mereka, tapi dia hanya diam, karena sup buatan Gevan terlalu enak jika diacuhkan. Bahkan dia berniat untuk nambah lagi nanti. Minum air hangat dulu, ya, kata Gevan sembari meletakkan segelas air hangat di samping Ara. Ara mengangguk. Makasih, Kak. Gevan tersenyum tipis sambil mengusap rambut Ara. Begitu telatennya Gevan merawat Ara. Jika dulu Ara sakit dan merawat diri sendiri, kali ini ada yang merawatnya dengan sukarela tanpa rasa terpaksa. Ara juga bisa merasakan ketulusan Gevan padanya. Siang harinya Gevan pulang dan digantikan oleh Tari untuk menemani Ara. Kebetulan hari ini Tari ada kelas pagi saja, jadi setelah selesai, dia langsung pulang dan menuruti perintah kakak sepupunya. Sedangkan Gevan segera berangkat ke kantor. Meskipun sudah siang, dia tetap datang ke kantor dan memantau di sana. Kamu sakit apa? Tanya Tari sedikit khawatir. Mereka berdua berada di sofa sambil menonton TV. Cuma pusing aja, kok, jawab Ara. Tari mendengus seraya memutar bola matanya malas. Jawaban selain itu ada gak, sih? Misalnya kayak, iya, aku sakit. Kepalaku pusing, mata berkunang-kunang, badanku sakit semua. Gitu, ucap Tari menyerocos. Ara terkekeh kecil sambil mengangguk paham. Nah, itu yang aku rasain, ucap Ara membenarkan ucapan Tari tadi. Padahal itu hanya contoh saja. Serius, kenapa gak ke dokter aja? Tanya Tari. Dia memegang lengan Ara yang memang panas. Udah biasa, jawab Ara. Gak boleh gitu, Ra. Kalau sakit harus ke dokter, biar diperiksa lebih lanjut. Ucap Tari menasehati. Dia menatap Ara dengan dalam, berusaha mencari tahu apa yang disembunyikan gadis di depannya ini. Ara mengalihkan pandangannya sambil menjawab. Aku udah terbiasa, Tari. Jadi ya gitu, nanti juga sembuh sendiri. Tari menghela nafas, tapi, udah minum obat, kan, tadi? Tanya Tari dan diangguki oleh Ara. Tiba-tiba Tari menarik tangan Ara untuk digenggam. Hal itu membuat Ara langsung menoleh ke arah Tari. Suasana menjadi canggung dan terasa aneh. Kalau kamu butuh teman cerita, aku siap. Kamu bisa telepon aku kapanpun yang kamu mau, dan aku akan usahakan datang, ucap Tari. Mata Ara berkaca-kaca.
Dia terharu dengan ucapan Tari. Selama ini dia ingin mempunyai teman yang mengerti keadaannya, tapi tidak ada yang bisa Ara percaya. Sekarang ada Tari yang dengan sukarela mengatakan hal seperti itu. Padahal mereka baru kenal. Namun, satu hal yang tak Ara sukai tentang Tari. Gadis itu masuk jurusan psikologi. Psikolog adalah orang yang paling Ara hindari. Sayangnya, Tari adalah orang itu. Begitu juga dengan Tari. Sejak awal kedatangan Ara ke rumah kakeknya, dia sudah bisa membaca ekspresi Ara, juga tatapan mata Ara yang begitu kosong, meskipun saat itu Ara terlihat biasa saja. Karena itulah Tari berusaha mendekati Ara dan menjadi teman Ara. Ada Kak Gevan yang selalu di dekat aku, ucap Ara sembari melepaskan tangan Tari dari tangannya. Entah kenapa dia tiba-tiba mengatakan hal itu, mungkin dia sudah terbiasa akan kehadiran Gevan di sisinya. Tari tersenyum, benar, tapi, kalau Kak Gevan lagi sibuk, kamu boleh, kok, hubungi aku. Ujarnya, kenapa rambutnya gak diikat? Tanya Gevan. Bukannya menjawab, Ara malah menyerahkan ikat rambut yang dia jadikan gelang. Gevan pun mengikat rambut Ara dengan telaten. Bahkan saking niatnya, rambut Ara dia kepang satu. Entah dari mana Gevan belajar mengepang. Hah, aku sudah selesai makan, kata Tari. Karena udah ada Gevan di sini, aku mau pulang aja, deh. Gak apa-apa, kan, Ra? Lanjut gadis itu. Ara mengangguk saja karena mulutnya sedang mengunyah. Kak, jaga Ara baik-baik, loh. Ucap Tari pada Gevan. Tanpa kamu suruh pun, pasti ku jaga, kata Gevan. Bibir Tari mencebik. Dia pun segera pergi dari sana. Namun, sebelum itu dia melipir ke dapur untuk meletakkan mangkuk kotor. Mau lagi, gak, tawar Ara, karena mangkuknya sudah kosong. Boleh, jawab Gevan. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah. Gevan menyuruh Ara duduk di kursi meja makan, sedangkan dirinya mengambil baksonya lagi, kali ini 2 mangkuk. Sudah minum obat? Tanya Gevan. Ara mengerjapkan matanya, seketika dia menyengir lebar. Hehehe, belum, jawabnya. Gevan menghela nafas. Dia mengambil obat milik Ara dan menyerahkannya pada si gadis. Nanti, deh, aku mau makan ini dulu, ucap Ara. Minum dulu, nanti kalau pahit, kamu bisa langsung makan baksonya, ucap Gevan ada benarnya. Dia membuka obatnya satu persatu lalu dia berikan pada Ara. Ara menerima obat itu dengan cemberut dan terpaksa. Gevan menempelkan tangannya di kening Ara. Udah gak sepanas tadi pagi, ucap pria itu. Iyalah, aku tuh kalau sakit gak bisa lama-lama, sahut Ara. Dia langsung memakan baksonya setelah menelan obat. Gevan tersenyum tipis. Tangannya terulur mengusap rambut Ara. Jangan sakit lagi, ya. Saya khawatir.